adik-adik. Wah, tadi permen-permennya kelihatannya enak semua ya. Nah, tapi kita nggak mau makan nih hari ini. Kakak mau ajakin kalian dengerin firman Tuhan. Nah, firmannya dari mana? Nanti kita buka ya. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mendengar dengan baik sehingga kami dapat melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, yuk kita baca Alkitab kita. Kita buka di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ya, Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Sudah ketemu? Nah, kakak mau cerita nih. Ceritanya tentang Tuhan Yesus yang bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Nah, kalian boleh baca ya nanti di Alkitab ya sama mama dan papa. Nah, kakak mau cerita sedikit nih. Waktu itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan-jalan melewati kota-kota. Kemudian sampailah ia di kota Samaria. Di sana Tuhan Yesus melihat ada sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Nah, Tuhan Yesus karena perjalanannya sudah jauh adik-adik, Tuhan Yesus beristirahat nih di sana. Wah, hari itu adik-adik panas ya, terik. Kemudian Tuhan Yesus sengaja duduk-duduk di sana. Kemudian datanglah seorang ibu, wanita Samaria. Nah, ibu ini adik-adik mau mengambil air yang ada di dalam sumur, ya, di dalam Sumur Yakub. Kemudian ketika melihat perempuan itu datang, Tuhan Yesus berkata, "Ibu, berikanlah aku air." Nah, ketika mendengar hal itu adik-adik, ibu itu menjawab, "Masakan engkau, orang Yahudi, meminta kepadaku, orang Samaria?" Waktu itu adik-adik di sana ya, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria ya waktu zaman itu ya adik-adik. Nah, kemudian Yesus menjawab, "Ibu, ketika ada orang yang meminta air kepada kita, Tuhan sendiri akan memberikan air kehidupan kepada orang yang meminta tersebut, dan dia tidak akan haus lagi." Nah, kemudian mendengar hal itu, ibu itu bilang ke Tuhan Yesus, "Tuhan, aku juga mau air kehidupan itu, supaya aku tidak menimba di sumur ini lagi." Ya, kemudian adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan bawa suamimu kemari." Wah, mendengar hal itu adik-adik, dia bersuka cita. Kemudian dia menjadi percaya ya bahwa Tuhan itu adalah Mesias dan juru selamat. Kemudian dia pergi menceritakan ke orang-orang yang ada di Samaria, sehingga orang-orang yang ada di sana mendengar kesaksian ibu itu menjadi percaya. Nah, itu saja adik-adik firman yang kita dengar hari ini. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, apa yang kalian dapat? Nah, dari cerita tadi kita sama-sama mendengar dan melihat ya, kalau bahwa apa yang bisa memuaskan kita bukan makanan, bukan minuman, tapi Tuhan Yesus sendiri yang dapat memuaskan kita ya. Gak ada satupun. Contohnya nih kayak permen-permen. Nah, yang tadi kita lihat sama-sama, enak gak? Enak semua. Ada yang bentuknya bermacam-macam atau mainan yang kalian suka ya. Ada mobil-mobilan, ada boneka, semua yang kalian suka. Itu semua tidak dapat memuaskan kita sebenarnya. Yang dapat memuaskan kita sebenarnya hanya Tuhan Yesus. Karena dengan kita percaya, mengaku percaya sama Tuhan, kita itu sudah menerima aliran-aliran air hidup. Ya, air hidup itu yang akan menolong kita untuk memiliki kesadaran penuh bersama Tuhan. Nah, ayo adik-adik, kita sama-sama ingat ya, karena kita sudah percaya sama Tuhan. Jadi untuk hal-hal yang di luar Tuhan, kita nggak mau terlalu fokusin. Kita fokus sama Tuhan. Nah, mari kita berdoa adik-adik.
Yuk kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan, kami yang sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, kami yang akan kami sudah menerima aliran-aliran air hidup dari Tuhan, sehingga kami Tuhan sudah dipuaskan, tidak lagi merasa haus Tuhan. Terima kasih Tuhan, boleh setiap apa yang kami terima, kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Feli dan Kak Gege. hari ini kita mau ngapain nih Kak? Kita mau bikin aktivitas dari roti ini. Kita mau bikin rumah sama pohon natal. Wah keren banget tuh Kak. Nah bahan-bahan yang kita perluin apa aja sih Kak? Ada selai coklat, ada cacang, ada susu bubuk, sama ada meses. Nah selain itu kita juga perluin nih bahan-bahan alat kayak gini. Ada gunting, pisau, parutan, sama sendok. Nah jangan lupa adik-adik kerjainnya bareng sama papa mama ya. Biar tambah seru, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Yuk kita cuci tangan dulu ya. Nah yuk Kak Gege kita mulai. Pertama-tama kita ambil rotinya. Nah Kak Gege kan mau bikin rumah. Kita bentuk dulu nih dasarnya Kak, bentuk kotak dulu Kak. Nah setelah itu kita bikin gentengnya, atapnya, bentuknya segitiga ya Kak. Nah jadinya seperti ini ya adik-adik. Jadi sekarang Kak Feli mau buat pohon natal. Jadi kita siapin dulu rotinya ya adik-adik. Terus dipotong membentuk segitiga. Oke adik-adik, jadinya kayak gini nih. Nah oke adik-adik, kan kita udah selesai nih bikin rumah sama pohon natal. Sekarang kita mau hias ini supaya lebih menarik. Yuk kita ikut menghias bareng-bareng. Nah oke teman-teman, jadinya seperti ini. Menarik bukan? Oke adik-adik jangan lupa ya buat post ke Instagram dan tag @kegapalem. Nah kita udah selesai nih ya Kak. Nah oke jangan lupa ya buat ikutin di rumah. Sampai jumpa adik-adik. Kega Wario.